Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman seorang siswi yang menjadi korban pencabulan di lingkungan sekolah. Gimana kelanjutan kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namaku Aluna. Aku duduk di kelas 11 sebuah sekolah menengah favorit di kota kecil kami. Hari-hariku biasanya diisi dengan belajar, latihan tari, dan sesekali bantu ibu jualan kue. Aku bukan siapa-siapa di sekolah. Aku bukan juara kelas, bukan ketua OSIS, bahkan bukan anggota geng populer yang sering nongkrong di kantin. Aku cuma gadis biasa yang lebih suka diam dan memperhatikan. Tapi ada satu hal yang aku sukai di sekolah. Pelajaran olahraga. Bukan karena aku jago, tapi karena ada seseorang yang membuat jam olahraga jadi menyenangkan. Namanya Pak Roni. Usianya sekitar 35 tahun, bertubuh tinggi dan berwajah ramah. Semua siswa menyukainya, terutama siswi-siswi seperti aku. Beliau sering bercanda, murah senyum, dan katanya pernah jadi atlet daerah waktu muda. Pak Roni berbeda dari guru lain. Dia tidak galak, tidak pernah membentak, dan selalu memotivasi kami untuk semangat hidup sehat. Aku ingat betul, pertama kali dia memujiku saat aku berhasil menyelesaikan lari 3 putaran. Dia bilang aku punya stamina bagus, dan itu membuatku merasa dilihat, dihargai. Dari situ, aku mulai semangat ikut pelajaran olahraga, dan diam-diam, aku merasa bangga tiap kali Pak Roni menyebut namaku. Lama-kelamaan, Pak Roni jadi sering ngajak ngobrol di luar kelas. Awalnya cuma nanya kabar, soal keluarga, soal mimpi. Lalu mulai menanyakan hal-hal yang menurutku agak aneh. Seperti apakah aku sudah punya pacar, apakah aku sering merasa kesepian, atau apakah aku merasa nyaman ngobrol dengannya. Aku sempat merasa itu hanya perhatian seorang guru kepada murid, dan aku terlalu lugu untuk curiga. Sampai suatu hari, setelah latihan senam di aula sekolah yang sudah sepi, dia memanggilku. Katanya, dia ingin membahas sesuatu yang penting. Aku mengangguk, masih percaya penuh. Dia menyuruhku duduk di sudut aula, di belakang tirai yang menutupi sebagian ruangan. Awalnya dia hanya bertanya-tanya seperti biasa. Tapi kemudian, tangannya mulai menyentuh pergelangan tanganku. Aku kaget, tapi aku diam. "Aluna, kamu cantik. Kamu tahu itu?" Katanya sambil menatap mataku tajam. Tiba-tiba perasaanku campur aduk. Ada rasa bingung, takut, tapi juga beku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mulutku keluh. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak. Dan sebelum aku bisa melakukan sesuatu, dia... Aku pulang hari itu dengan tubuh gemetar dan pikiran yang kacau. Di sepanjang perjalanan, aku menunduk. Rasanya seperti ada beban besar yang menghimpit dadaku. Tapi lebih dari itu, aku merasa kotor. Najis. Dan yang paling menakutkan, aku merasa semua orang tahu, seolah dunia bisa membaca apa yang baru saja terjadi padaku dari cara aku melangkah. Aku mandi lama sekali. Air hangat mengalir dari kepala sampai ujung kaki, tapi tak satu tetes pun bisa membersihkan rasa jijik yang menempel di tubuhku. Aku gosok kulitku sampai perih, berharap bisa menghapus jejak tangannya yang tadi menyentuhku. Tapi sia-sia. Justru luka itu makin terasa dalam, makin menancap, makin sulit kujelaskan dengan kata. Malamnya, aku berbaring di tempat tidur sambil memeluk bantal. Aku tidak menangis. Tidak satu air mata pun keluar, tapi hatiku hancur.
Aku menatap langit-langit kamar, berharap ini semua cuma mimpi buruk. Tapi ingatan itu datang terus, berulang-ulang, seperti adegan film yang diputar paksa. Aku ingat tatapan matanya, suara napasnya yang mendekat, dan kata-kata manisnya yang tiba-tiba berubah menjadi bisikan mengerikan. Keesokan harinya, aku tidak masuk sekolah. Aku pura-pura sakit. Ibuku khawatir, tapi aku bilang cuma masuk angin. Aku tidak sanggup kembali ke aula itu. Aku tidak sanggup bertemu mata siapapun. Yang lebih buruk, ponselku tiba-tiba berdering. Pesan dari Pak Roni. Aluna, maaf ya kalau tadi bikin kamu nggak nyaman. Jangan cerita ke siapa-siapa ya, nanti kamu yang kena masalah. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Bukan cuma ancamannya membuatku takut, tapi juga rasa bingung. Kenapa aku yang harus diam? Kenapa aku yang harus merasa bersalah? Padahal aku korban, kan? Aku mulai menarik diri dari teman-teman. Aku jadi pendiam, sering melamun, dan kehilangan semangat. Beberapa temanku menatap aneh, ada yang mulai berbisik-bisik, tapi aku tak peduli. Aku sedang bertarung sendirian dengan luka yang tak bisa kulihat di cermin, tapi terasa di setiap detak jantungku. Aku ingin bercerita. Aku ingin berteriak. Aku ingin ada yang percaya padaku. Tapi siapa? Siapa yang akan percaya kalau guru paling disukai di sekolah itu ternyata seorang pemangsa? Siapa yang akan berpihak pada anak perempuan biasa seperti aku? Dan hari itu, saat aku duduk sendiri di tangga belakang sekolah, seseorang tiba-tiba duduk di sampingku. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Luna, kamu kenapa? Kamu nggak kayak biasanya. Aku tahu sesuatu terjadi. Kamu bisa cerita ke aku, kalau kamu mau." Aku menoleh. Itu Lia, sahabat satu-satunya yang masih mau duduk di dekatku meski aku terus menjauh. Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, air mataku akhirnya jatuh. Aku tak tahu berapa lama aku menangis di pelukan Lia siang itu. Dia tak berkata apa-apa, hanya membiarkanku melepaskan semua yang selama ini kutahan. Tangannya menggenggam pundakku erat, seolah mengatakan, "Kamu nggak sendiri." Dan saat akhirnya aku bisa bicara, aku ceritakan semuanya. Suara lirihku nyaris tak terdengar, tapi Lia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus apa. Lia, aku takut. Aku jijik sama diriku sendiri. Lia menggeleng cepat. Jangan pernah nyalahin diri sendiri. Kamu korban, Lun. Dia yang salah. Dia yang harus takut sekarang. Aku diam. Kata-kata itu terasa asing di telingaku. Selama ini aku merasa semuanya salahku. Karena diam. Karena nggak melawan. Karena nggak berteriak. Tapi dari tatapan mata Lia, aku tahu dia sungguh percaya padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya pada diriku sendiri. Sore itu, Lia memaksaku ikut ke ruang konseling sekolah. Awalnya aku menolak. Aku takut dianggap cari perhatian, takut dianggap mengada-ada. Tapi Lia bersikeras, dan akhirnya, dengan tangan dingin dan suara gemetar, aku masuk ke ruangan itu. Bu Rini, guru BK, adalah wanita paruh baya yang lembut. Begitu aku duduk, Lia yang bicara lebih dulu. Dan saat akhirnya aku mulai membuka suara, Bu Rini tidak menginterupsi. Dia mendengarkan, mencatat, dan sesekali mengangguk pelan. Aluna, terima kasih sudah berani cerita. Ini bukan hal mudah. Tapi kamu sudah ambil langkah besar. Mulai sekarang,
Kami akan melindungimu, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku tak tahu bagaimana reaksi sekolah setelah itu. Tapi malam harinya, ayah dan ibuku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Aku duduk di ruang tamu sendirian, menggenggam bantal, menunggu apa yang akan terjadi. Jantungku terus berdebar, keringat dingin membasahi leherku. Dan akhirnya, pintu rumah terbuka. Ibu masuk lebih dulu, wajahnya pucat, lalu ayah. Tatapan mereka kosong. Mereka tak bicara sepatah kata pun padaku. Sampai akhirnya ayah duduk, menatapku lama, dan berkata pelan. Benar, nak? Itu benar yang kamu alami. Aku mengangguk pelan. Air mata kembali turun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, ayah menangis di depanku. Tangis yang pelan, tapi membuat hatiku runtuh. Maafkan ayah nggak bisa jagain kamu. Malam itu, dunia berubah. Keluargaku tahu. Sekolah tahu. Besok, dunia luar akan tahu. Dan aku tak bisa lagi mundur. Hari berikutnya, aku kembali ke sekolah. Langkahku berat, tapi Lia menggenggam tanganku erat. Dia terus berjalan di sampingku, menolak melepaskan, bahkan saat beberapa mata mulai memandang aneh. Dari balik jendela kelas, dari pojok lorong, dari arah tangga. Semua seperti mengawasi. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Aluna kan? Iya, yang katanya nuduh Pak Roni. Gila ya, padahal Pak Roni baik banget. Jangan-jangan emang dia yang genit. Aku menunduk. Rasanya seperti dilempar batu oleh mata-mata itu. Setiap kalimat yang tak diucapkan langsung, terasa lebih tajam dari pisau. Aku mendengar semuanya, meski mereka berusaha berbisik. Aku tahu mereka menilai, menebak, menghakimi. Beberapa guru bersikap canggung. Bu Ira, guru matematika yang biasanya ramah, tiba-tiba jadi kaku saat melihatku. Pak Sandi, guru fisika, bahkan berpaling saat kami berpapasan. Aku tahu, tak semua percaya padaku. Sebagian memilih diam, sebagian menolak kenyataan bahwa seseorang yang mereka kagumi ternyata adalah monster berbaju olahraga. Pak Roni tak terlihat sejak kemarin. Kabarnya dia dipanggil Dinas Pendidikan dan sementara waktu dibebas tugaskan. Tapi itu tak membuatku lega. Justru semakin membuatku takut. Karena orang-orang mulai bertanya-tanya, dan tak sedikit yang membela dia. Itu fitnah. Pak Roni nggak mungkin kayak gitu. Dia udah ngajar bertahun-tahun, mana pernah macem-macem. Jangan-jangan anak itu emang pengen cari perhatian. Kata-kata itu sampai juga ke telingaku. Entah dari siapa, entah bagaimana, tapi semua terasa menusuk. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi yang keluar dari mulutku hanya napas yang terengah. Di rumah, ibu jadi pendiam. Dia tak memelukku seperti biasa. Ayah lebih banyak termenung. Aku tahu, mereka juga merasa malu. Malu karena anak mereka menjadi bahan omongan. Bukan karena aku salah, tapi karena dunia ini terlalu sering menyalahkan korban daripada pelaku. Malam itu aku dikunjungi seseorang. Diam-diam, di depan pagar rumah. Lia yang membukakan pintu. Dan saat aku mengintip dari jendela, jantungku nyaris berhenti. Itu Ibu Nadia. Salah satu guru muda yang juga mengajar olahraga. Dia menunduk dalam, lalu dengan suara pelan berkata pada ibu dan ayahku. Maaf, saya nekat datang. Tapi saya cuma mau bilang, saya percaya sama Aluna. Saya juga pernah
mengalami hal yang hampir sama. Tapi saya dulu diam. Saya tahu rasanya, dan saya nggak mau dia harus diam juga. Ibu Nadia menangis di depan rumah kami, mengucapkan kebenaran yang telah ia pendam bertahun-tahun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku tidak sendirian dalam luka ini. Kabar soal Ibu Nadia menyebar lebih cepat dari dugaanku. Entah siapa yang memulai, tapi 2 hari setelah kedatangannya ke rumah, suasana sekolah berubah. Masih ada bisik-bisik, masih ada tatapan sinis, tapi kini beberapa suara mulai muncul dari tempat yang tak kuduga. Sore itu, aku dipanggil kepala sekolah. Ayah dan ibu ikut. Di ruang itu, ada perwakilan dari Dinas Pendidikan, 2 guru senior, Bu Rini, dan Pak Roni. Dia duduk di ujung ruangan, memakai jas abu-abu dan celana panjang gelap. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Aku menggigil saat menatapnya. Ada senyum tipis di wajahnya, seolah semua ini cuma pertunjukan biasa yang tak perlu dibesar-besarkan. Kami butuh mendengar langsung dari pihak-pihak terkait, kata perwakilan Dinas Pendidikan dengan suara netral. Kasus ini cukup serius, dan kami tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi. Aku menunduk. Suara dalam kepalaku memekik. Kalau mereka tidak percaya? Kalau mereka menganggap ini cuma drama anak sekolah? Kalau aku yang malah disalahkan? Tapi saat aku nyaris kehilangan kata-kata, Bu Rini tiba-tiba berdiri. Sebelum Aluna bicara, saya ingin menyampaikan bahwa saya percaya padanya. Dan bukan hanya saya. Saya tahu ada guru lain yang juga punya pengalaman serupa, tapi belum berani bicara. Suasana ruangan berubah. Pak Roni melirik Bu Rini dengan sorot tajam, lalu tertawa kecil. Kalau semua bisa menuduh tanpa bukti, maka hancurlah nama baik siapapun. Saya sudah mengabdi belasan tahun, tidak pernah ada masalah. Aku mendongak. Tenggorokanku kering, tapi aku tahu ini waktunya. Aku buka suara. Aku ceritakan semuanya. Dari awal latihan sampai peristiwa itu terjadi. Nada suaraku datar, tapi dalam setiap kalimatnya ada luka yang kutanam dalam-dalam. Aku tak menangis. Aku tak berteriak. Aku hanya ingin kebenaran didengar. Dan saat aku selesai bicara, keheningan menguasai ruangan. Lalu Ibu Nadia masuk. Dia tidak diundang, tapi entah bagaimana dia tahu rapat ini terjadi. Dia berdiri di tengah ruangan, menatap kepala sekolah, lalu Dinas Pendidikan, dan berkata pelan, "Saya juga korban." Semua terdiam. Tahun pertama saya jadi guru di sini, dia juga mencoba hal yang sama pada saya. Saya diam karena saya takut. Karena dia punya kuasa, punya nama. Tapi sekarang, saya nggak mau diam lagi. Satu suara berubah jadi 2. 2 berubah jadi lebih banyak. Seminggu setelah pertemuan itu, 2 alumni mengirim surat resmi. Mereka dulu juga siswa di sekolah ini. Mereka punya cerita serupa. Pak Roni akhirnya diskors. Kasus ini naik ke ranah hukum. Meski masih panjang jalannya, aku merasa langkah pertamaku sudah lebih dari cukup untuk mengguncang tembok ketakutan yang selama ini berdiri kokoh. Tapi luka dalam diriku belum sembuh. Setiap malam, aku masih memimpikan hari itu. Aku masih sering terbangun dengan napas sesak. Tapi kini, setiap kali aku menatap cermin, aku melihat sesuatu yang baru. Aku melihat seseorang yang hancur, tapi tidak menyerah. Pengadilan akhirnya dimulai 3 minggu setelah Pak Roni resmi ditahan.
Suasana sekolah makin panas. Media mulai meliput. Wartawan berdiri di depan gerbang setiap pagi, mengejar siapa saja yang mereka curigai punya informasi. Sebagian besar siswa dilarang bicara, tapi tetap saja, rumor dan gosip menyebar lebih cepat daripada berita resmi. Aku dan keluargaku diminta hadir sebagai saksi. Setiap langkah menuju gedung pengadilan terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Aula itu dingin, bangkunya keras, dan semua mata mengarah padaku seolah aku bukan korban, tapi pesakitan. Pak Roni datang dengan setelan rapi. Pengacaranya duduk tenang, menyusun berkas-berkas, siap membela. Dia tak menatapku sedikit pun, seakan aku tak pernah ada. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Satu persatu saksi dipanggil. Bu Rini, Ibu Nadia, bahkan salah satu alumni yang datang dari luar kota, semua memberikan kesaksian. Beberapa menangis, beberapa bicara dengan suara tercekat. Semua luka yang lama dikubur, dipaksa muncul ke permukaan lagi. Saat giliranku tiba, aku maju dengan tangan gemetar. Di hadapan hakim, jaksa, dan pengacara, aku ulang kembali semuanya. Setiap kata terasa seperti pisau yang kutarik sendiri dari luka yang belum kering. Pengacara Pak Roni mulai menginterogasi, mencoba membuatku bingung. Apakah kamu yakin itu bukan hanya kesalahpahaman? Bisa jadi gurumu hanya berniat membantumu secara profesional. Kenapa kamu tidak langsung melapor waktu itu? Kenapa sekarang baru bicara? Ada tekanan dari orang lain. Aku ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa tidak semua korban langsung tahu bagaimana harus bereaksi. Bahwa rasa malu dan takut bisa membungkam lebih keras dari apapun. Tapi aku tahan semuanya. Karena aku tahu, ini bukan soal membela diri. Ini soal membela kebenaran. Saat istirahat sidang, aku duduk di luar ruangan, menatap langit yang mendung. Lia datang, memelukku dari belakang. Lalu Bu Nadia duduk di sampingku, mengusap punggungku perlahan. Aku tahu ini berat, katanya. Tapi kamu nggak sendiri. Dan kamu udah sejauh ini, Lun. Jangan biarkan mereka menang. Aku mengangguk pelan. Tapi jauh di dalam diriku, aku tahu ini belum selesai. Pengadilan hanyalah satu bagian. Yang lebih sulit adalah berjuang melawan stigma. Menghadapi tatapan orang-orang yang tak benar-benar mengerti. Menyembuhkan diri sendiri dari luka yang tak kasat mata. Tapi satu hal pasti. Aku tidak akan diam lagi. Pengadilan berjalan selama beberapa minggu. Setiap persidangan seperti mengupas luka yang sama, lagi dan lagi. Kesaksian demi kesaksian dilontarkan, beberapa membela, sebagian besar menyudutkan. Tapi tetap saja, aku tak pernah yakin bahwa keadilan akan benar-benar berpihak. Sampai pada akhirnya, hari itu datang. Hari ketika putusan dibacakan. Ruang sidang penuh. Beberapa guru datang, termasuk kepala sekolah yang wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Di barisan belakang, aku melihat beberapa muridku. Ya, muridku. Karena sejak kejadian ini aku diminta jadi mentor dalam komunitas anti kekerasan di sekolah, duduk diam dan menatap ke depan. Wajah-wajah muda yang masih asing tapi entah kenapa memberi aku kekuatan. Pak Roni berdiri di depan hakim. Untuk pertama kalinya, aku melihat raut takut di wajahnya. Bukan karena bersalah, tapi karena tahu tak bisa lagi berpura-pura. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, suara hakim menggema pelan tapi pasti.
pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 7 tahun atas tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Putusan ini sekaligus menjadi bentuk peringatan bagi siapapun yang menyalahgunakan kuasa dan kepercayaan. Sepi. Lalu bisik-bisik. Pak Roni membeku. Pengacaranya mencoba bicara, mengajukan banding, tapi suara mereka nyaris tak terdengar. Aku hanya menatap lurus ke depan. Tidak ada air mata. Tidak ada senyum. Hanya hening. Aku keluar dari ruang sidang seperti orang yang kehilangan arah. Bukan karena aku tak senang dengan keputusan itu. Tapi karena rasa sakitku tidak otomatis sembuh hanya karena keadilan akhirnya ditegakkan. Luka itu masih ada. Tapi setidaknya, kini dunia tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Hari-hari berikutnya di sekolah terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan sinis dari teman-teman. Bahkan beberapa dari mereka mulai menghampiri. Satu persatu meminta maaf, mengaku bahwa mereka sebenarnya percaya, tapi takut. Maaf ya, Lun, aku cuma nggak tahu harus ngapain waktu itu. Aku salah, aku kira kamu cuma cari perhatian. Aku bodoh, aku ikut-ikutan nyinyir. Sekarang aku malu sendiri. Aku tidak menjawab panjang. Aku hanya mengangguk. Karena aku tahu, kata maaf kadang lebih sulit diucapkan daripada penghinaan. Dan jika mereka berani datang padaku dengan hati terbuka, aku pun tak ingin menutup pintu. Ibu Nadia dan Bu Rini mulai membuat ruang konseling baru di sekolah. Tempat aman bagi siapa saja yang merasa tertekan, takut, atau punya pengalaman seperti yang pernah kualami. Dan aku, meski masih belum sepenuhnya pulih, mulai membantu mereka. Aku belajar bahwa keadilan bukan akhir dari segalanya. Tapi ia bisa menjadi permulaan. Permulaan untuk membangun ulang rasa percaya pada dunia dan pada diriku sendiri. Selesai. Berikut beberapa hikmah dari kisah di Tatas. 1. Berani bicara adalah langkah awal menuju keadilan. Seringkali korban kekerasan seksual memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak akan dipercaya. Tapi ketika keberanian untuk bicara muncul, meski terlambat, itu bisa menjadi awal untuk memutus siklus kekerasan dan membuka jalan bagi kebenaran. 2. Pelaku bisa siapa saja, bahkan orang yang dipercaya. Kisah ini mengingatkan bahwa pelaku kejahatan seksual tidak selalu orang asing atau wajah mencurigakan. Bisa jadi mereka adalah sosok yang dihormati, dekat, bahkan dikagumi. Karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan sistem perlindungan yang tidak hanya bergantung pada reputasi semata. 3. Satu suara bisa menggugah banyak hati. Aluna memulai semua ini dengan suaranya sendiri, tapi perlahan satu persatu mulai ikut bersuara. Suara yang jujur dan berani bisa memicu keberanian orang lain yang juga terpendam dalam ketakutan. 4. Keadilan butuh proses, tapi tidak mustahil. Proses hukum yang panjang dan melelahkan adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah keadilan. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa selama bukti dan keberanian terus diperjuangkan, keadilan tetap bisa diraih meski lambat. 5. Memaafkan tak sama dengan melupakan. Aluna memaafkan orang-orang yang dulu menuduh atau mencemoohnya, tapi bukan berarti dia melupakan luka yang pernah ada. Memaafkan di sini adalah bentuk kedewasaan, bukan kelemahan. 6. Pemulihan psikis butuh waktu dan dukungan lingkungan. Hukum bisa menghukum pelaku, tapi menyembuhkan luka batin korban membutuhkan lebih dari itu, yaitu empati, pendampingan, dan keberadaan orang-orang yang mendukung, seperti Lia, Bu Nadia, dan Bu Rini. 7. Kebenaran bisa tertunda, tapi tidak pernah mati. Meski banyak yang awalnya tak percaya,
Meski rumor menenggelamkan fakta, pada akhirnya kebenaran selalu menemukan caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Kebenaran tak pernah bisa dibungkam selamanya.